Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kong Mania, salam satu hobi, salam seduluran, salam persaudaraan seluruh Nusantara, khususnya pecinta perkutut lokal alam, para sedulurku dan para sahabatku dimanapun sedulurku dan para sahabatku berada. Semoga para sahabat dan para sedulur diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dilancarkan dalam mencari rezeki, dijauhkan dari wabah penyakit, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sedulurku dan para sahabatku ya. Ini kesempatan kali ini lor ya, kita akan membahas tentang perkutut di ombyokan ya. Ya sedulurku dan para sahabatku, kalau sekiranya ya untuk pemula apalagi ataupun yang belum tahu ya, kesempatan kali ini lor ya, ini saya akan membahas dan saya akan berbagi pengalaman yang sudah saya lakukan, yang sudah saya coba ya. Jadi video ini ya jangan di skip-skip. Biar apa? Biar nanti dulur-dulur dan para sahabat itu biar tidak gagal paham ya. Itu kalau toh mau menyimak dari video kami yang sudah saya bagikan, kalau toh nanti dulur-dulur dan para sahabat emang kalau tidak suka dari penjelasan dari kami ya, kami sekedar berbagi lor ya, sekedar berbagi untuk sedulurku dan para sahabatku. Jadi begini lor, jadi ciri burung perkutut lokal yang berada di ombyokan ataupun di toko penjual si burung perkutut khususnya lokal alam ya. Jadi yang auranya menyatu ya. Jadi pas kita memilih perkutut di ombyokan itu sekiranya ada ciri khusus ataupun ada tanda auranya yang menyatu pada kita, yang sekiranya itu perkutut itu bisa bawa pulang dan ikut kita kan gitu loh. Jadi perkutut kalau sudah menyatu berarti kita bawa pulang itu mau. Nah itu. Nah itu ciri-cirinya bagaimana ya? Ini saya akan jelaskan di sini ya, akan saya bagikan di sini. Nanti kalau toh dulur-dulur dan persahabat mau mengombyok ya, jadi tahulah ciri dan tandanya bagaimana kan gitu ya. Itu yang pertama emang gini lor ya, memilih burung perkutut khususnya lokal yang berada di ombyokan itu yang sesuai dengan keinginan. Jadi keinginan dulur-dulur ya. Jadi kita itu memilih itu sesuai keinginan kita ya. Jangan sampai keinginan orang lain kita pilihkan. Jadi keinginan kita dulu ya kita pilih di ombyokan. Dan kriteria kita, jadi kriteria itu yang bagaimana kan gitu ya, perkutut yang kita pilih itu yang bagaimana, yang sekiranya kok cocok pada kita itu yang bagaimana ya, itu yang menentukan kita ya, yang menentukan kita seperti itu. Terus itu emang sangatlah susah ya, itu sangatlah susah. Jadi keinginan kriteria itu sebetulnya itu sangatlah susah, itu yang belum tahu mas teh ya, yang khususnya pemula. Jadi kita harus menentukan dulu keinginan kita dan kriteria bagaimana toh yang kita pilih kan gitu ya. Itu yang pertama lor ya. Terus untuk melanjutkan yang kedua ya, kita memilih ya perkutut di ombyokan itu kadang kita suka dari segi anggungan ya. Pertama itu dari segi anggungan itu dari segi suara lah. Kita kan kadang memilih perkutut di ombyokan ini, wah ini saya harus memilih suara besar, saya harus memilih suara sedang, saya harus memilih suara kecil kan gitu. Nah, terus apa yang suka? Yang suka dari segi katurangganan ada yang suka. Apakah kita memilih dari segi katuranggan kan gitu ya? Wah, saya dari rumah itu berkeinginan, saya pergi di ombyokan ataupun di toko yang penjual burung perkutut yang di ombyokan itu. Saya harus memilih katuranggan ini, saya harus mencari katuranggan muncis, saya harus mencari katuranggan seperti itu loh. Coba itu seperti itu. Nah, terus ada juga kita ataupun kita itu suka yang dari spiritual ya, spiritualnya. Jadi kadang burung perkutut itu kan ada tuah-tuah tertentu ataupun aura-aura tertentu ya. Jadi kita memilih dari hal spiritual itu tadi kan gitu. Jadi tergantung keinginan kita itu memilih yang bagaimana. Karena di perkutut ombyokan itu ya banyak sekali lah bermacam-macam burung perkutut yang bagaimana kita pilih kan gitu loh ya. Jadi di waktu di koloni itu loh yang waktu di penjual burung perkutut ya itu. Terus tapi semuanya kita kembalikan lagi dari perorangan masing-masing ya. Kita kembalikan lagi dari perorangan masing-masing itu pilih yang bagaimana kan gitu ya. Tetapi gini loh ya, akan tetapi itu bagaimana cara kita memilih burung perkutut lokal ya. Burung perkutut lokal itu menggunakan hati nurani. Jadi hati nurani kita itu bagaimana untuk mencari burung perkutut lokal, terus menggunakan batin kita ya, terus menggunakan hati kita. Jadi kan secara
secara apa itu kita memilih itu ya tergantung hati nurani kita lah, batin kita itu yang bagaimana kan gitu ya. Kalau kita cuma elok-elokan saja nanti dapatnya ya tidak memuaskan. Yang penting itu hati nurani kita itu yang bagaimana kita memilih perkutut itu secara anggungan ataupun secara dengan katurangan atau apa itu kan tergantung nurani kita, hati nurani kita kan gitu ya. Nanti kalau hati nurani kita mantap madap ya itu nanti mendapatkan hasil yang memuaskan dan mendapatkan hasil yang kita inginkan loh. Sebetulnya itu ya. Terus bagaimana toh cirinya burung perkutut yang mau atau ibarat bawa kita pulang, bisa bawa kita pulang ataupun auranya yang menyatu pada kita pas waktu diombyoan ya gitu, bagaimana toh ya, itu kita kembali ke hati nurani kita. Apalagi kita pas waktu diombyoan itu ya kita paling enggak ya ngamati dulu lah, mengamati burungnya ya. Kita duduk santai di depan ombyoan itu ya, secara apa itu pokoknya intinya mengamati, melihati ya, dengan jeli, harus teliti kan gitu loh. Itu kalau bisa kita tayuh dengan berbicara secara batin ya, biar perkutut itu biar menyatu pada kita, biar kita itu bisa bawa pulang si burung perkutut, biar perkutut itu ikut sama kita, intinya gitu loh ya. Oke, jadi caranya itu emang kita perhatikan dari sekian banyak burung perkutut lokal loh ya, dari sekian banyak itu di ombyoan itu emang berada di ombyoan itu emang wah kita perhatikan pokoknya, kita amati loh, kita amati satu persatu ya. Jadi dengan sekian banyaknya burung perkutut itu kita amati satu persatu, tujuan kita itu seperti apa. Jadi tujuannya kita itu memilih perkutut di ombyoan itu tujuannya untuk apa kan gitu ya. Terus pengalaman kami lor, pengalaman kami itu saya teliti lor satu persatu. Jadi dari sekian banyak burung perkutut saya amati satu persatu ya. Jadi mana dari sekian banyak burung perkutut di ombyoan itu yang berarti dan apa itu tenang. Jadi tenang, apalagi mendekati kita dengan sendiri. Jadi perkutut itu kalau tenang sekaligus kalau kita amati kok bisa mendekati dengan kita, berarti burung perkutut itu siap bawa pulang. Kita ringkus bawa pulang ya. Tentu saja itu jelas itu perkutut itu menyatu pada kita. Intinya gitu. Kalau perkutut itu tenang. Terus kita amati ya, kita amati dari sorot matanya kok perkutut itu tenang. Terus kita pegang tenang, berarti perkutut itu siap kita ringkus bawa pulang ya. Intinya kita bisa merawatnya. Intinya gitu. Jadi perkutut itu sudah menyatu pada kita, intinya gitu loh untuk memilih perkutut di ombyoan. Terus kalau yang tidak menyatu, biasanya perkutut yang lain tuh sering bergelimpungan ya. Itu kalau perkutut di sekian banyaknya perkutut di ombyoan itu kalau emang tidak menyatu pada kita ataupun tidak bisa kita bawa pulang, tidak bisa kita ringkus, biasanya perkutut itu bergelimpungan. Jadi tidak peduli tidak ada kepedulian kehadiran kita ya, tidak merespon kita sewaktu kita hadir di tempat ombyoan itu. Kalau perkutut emang tidak menyatu pada kita. Jadi pas waktu kita datang itu perkutut langsung bergelimpungan, kelabakan loh, terbang sana sini. Itu berarti perkutut itu tidak mau menyatu pada kita. Terus ada salah satu burung perkutut di ombyoan itu yang sekiranya tenang. Lah itu langsung kita ambil. Berarti itu burung yang tenang itu berarti intinya menyambut kita, menyambut kehadiran kita sewaktu di perkutut ombyoan itu. Kalau ada salah satu burung perkutut emang tenang di situ. Nah, jadi gini lor, aura yang dibawa burung perkutut lokal ya itu emang berbeda-beda. Jadi nggak sama. Jadi aura itu kadang ada kita hadir di situ, kadang langsung menyambut kita. Dengan apa? Dengan perkutut itu tenang, terus kalau kita pegang itu ya tenang. Itu berarti menyambut kehadiran kita. Tapi kalau ada perkutut bergelimpungan terus kelabakan, berarti itu intinya tidak bisa kita rawat, kita biarkan saja karena pilihannya banyak di situ loh ya. Kita cari yang tenang. Nah itu berarti perkutut siap kita ringkus, kita bawa pulang. Siap perkutut itu mengikuti kita, auranya jelas positif kan gitu ya. Jadi dilema atau permasalahan yang sering kita temukan saat kita berada di ombyoan memang bermacam-macam ya. Yaitu bermacam-macam ya, ada perkutut yang sekiranya kita hadir itu ya bergelimpungan itu tadi ya. Terus ada perkutut yang sekiranya kita hadir, perkutut itu tenang menyambut kita dengan apa? Dengan coro ditayuh itu kan, kalau batin itu kan perkutut itu coro bisa ngomong itu wah aku terawatan, aku gowunen balik kan gitu. Intinya gitu. Jadi kalau perkutut timbung di sekian perkutut yang banyak itu di ombyoan yang ada yang tenang ya, langsung kita pegang, langsung kita ringkus, bawa pulang. Dah, itu berarti rezeki dulur-dulur untuk merawat burung perkutut yang
dulur-dulur inginkan ibadah dari rumah. Sudah diinginkan, oh ya saya cari perkutut ya begini-begini kan gitu. Oke dulur, itu dulu kesempatan kali ini, semoga ilmu dan tips ini bermanfaat untuk dulur-dulur dan para sahabat ya. Sebelum saya akhiri, sebelum saya tutup ya, saya mohon maaf untuk dulur-dulur dan para sahabat sekiranya kalau ada kata-kata dari kami yang kurang berkenan untuk dulur-dulur dan para sahabat. Karena apa? Saya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Kalaupun ada kelebihannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Raminten marakulapat sikap semantan atruklo. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.